kasih-Mu melimpah di hidupku. Apa ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom, selamat pagi. Kita boleh masuk dalam minggu yang kedua. Mari kita memuji Tuhan dan bersorak-sorai. Naikkan pujian KPPK nomor 351, hormat bagi Allah Bapa. Jemaat dipersilakan berdiri. Hormat bagi Allah
yang besar. Hormat bagi Raja surga, Tuhan kawan manusia. Hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Jemaat tetap berdiri, kita mendengarkan nats pembimbing yang terambil dari Filipi 4 ayat 9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita masuk dalam doa teduh. Bawalah seluruh kerinduan kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa teduh. Doa teduh dimulai. Kami datang di hadapan Tuhan di pagi hari ini, mempersembahkan pujian, hormat, dan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bawa ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal boleh meneguhkan, menyertai, dan memberkati ibadah kita sekalian dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita terus memuji Tuhan. PPK nomor 66. Besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, Dia berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang
selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari bersama-sama kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan namamu. Kami semua umatmu yang beribadah baik secara offline maupun secara online, kami boleh berjumpa di dalam kasih-Mu, di dalam persekutuan melalui ibadah hari ini. Kami percaya melalui ibadah ini ada lawatan Tuhan terjadi, ada kuasa Allah dicurahkan di dalam kehidupan kami, sehingga melalui ibadah hari ini akan memberi kami kekuatan demi kekuatan baru untuk menanggung segala perkara di dalam Engkau ya Tuhan. Saat ini kami berdoa mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi saudara-saudara terkasih kami yang Tuhan tambahkan usia di dalam kehidupan pribadi mereka. Kami berdoa untuk saudara Philip Steng, berdoa untuk Darel Aaron Tomusu. Kami berdoa buat Bapak Funky Octavianus Tomusu. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati dalam ketambahan usia. Kemurahan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan mereka, dan mereka tetap setia mengiring Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, selaku jemaat simpatisan yang boleh bersama-sama dengan kami dalam ketambahan usia di bulan ini. Tuhan juga tetap menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Mu
di dalam kehidupan mereka. Dan roh takut akan Tuhan ada terus senantiasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, saat ini pula kami berdoa bagi bangsa kami, pemulihan dan pemulihan terjadi di bangsa ini. Kami terus berdoa meminta pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang sungguh-sungguh memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa akan memberkati bangsa ini. Pemulihan COVID-19, Tuhan akan senantiasa membentengi, memberkati, melindungi bagi setiap masyarakat yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Juga saat ini kami berdoa bagi kemajuan, perkembangan pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Memberkati hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, pengurus-pengurus komisi. Kami berdoa Tuhan untuk generasi-generasi pemuda remaja sekolah minggu. Tuhan senantiasa memberkati sehingga kami boleh bertumbuh bersama di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Provinsi Gorontalo diberkati oleh Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang ada diberkati. Sehingga kehadiran gereja Tuhan boleh hadir untuk menyatakan kasih Tuhan. Kami bersyukur terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ini doa pengharapan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami, jemaat bangkit berdiri. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita sama-sama dengarkan kesaksian pujian. Waktu dipersilakan. Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Ungkap 1000 kata, belayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa
kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah, ampunilah kami ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Ungkap 1000 kata, dayang air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Oh, Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah, ampunilah kami ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah, ampunilah kami ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat.
Pembacaan Alkitab terambil dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, silakan menyimak Alkitab masing-masing. Tetapi apakah pandanganmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita masuk dalam persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Gembala yang Baik. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh, Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Mari kita berdoa untuk persembahan yang ada. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa, bersyukur penyertaan-Mu yang sempurna kepada kami sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Terima kasih Bapa atas begitu banyak berkat yang telah Kau nyatakan dan berikan. Saat ini kami telah memberikan persembahan yang ada dengan sukacita. Tuhan, Kau memberkati sehingga layak dipakai dalam pelayanan tempat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus.
berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab telah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Apa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab telah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab telah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Jemaat dipersilakan berdiri. Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom jemaat terkasih, sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang minggu berjalan. Dan pada saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja, mengurapi dan memberkati, agar kebenaran firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan serahkan waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini
Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita mendapatkan kesempatan untuk terus bersekutu dengan keluarga kita dan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita tetap membuka bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh liturgis tadi di dalam Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-32. Dari firman Tuhan ini kita akan bersama-sama merenungkan tema pada bulan ini, yaitu No Action Talk Only. Menarik dari tema ini dan dari kebenaran firman yang akan kita renungkan. Firman ini dimulai dengan pertanyaan, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Ini pertanyaan Yesus yang disampaikan kepada para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Pertanyaan ini merupakan satu pertanyaan yang mengundang pendengar yang mendengarkan pertanyaan ini, tentunya Bapak Ibu Saudara, untuk memikirkan apa maksud dari perumpamaan ini dari perspektif mereka. Sebenarnya Yesus mau menyampaikan perumpamaan ini untuk mengeluarkan karakter dari orang-orang yang ada di sekeliling Yesus pada waktu itu, yang mempertanyakan tentang Yesus, di mana orang-orang itu adalah orang-orang yang memahami Taurat. Dan Yesus mengajukan perumpamaan ini kepada mereka. Ketika ditanya, seseorang seringkali menjawab dengan jawaban yang netral menurut pendapat dia dan menurut pandangan umum. Dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya pertanyaan itu diajukan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan firman Tuhan dari dalam Perjanjian Lama, ada satu tokoh yang pernah ditegur dengan salah satu perumpamaan. Siapa dia? Dia adalah Raja Daud yang ditegur oleh Nathan tidak secara langsung tetapi melalui perumpamaan. Terkadang ketika seseorang ditanyakan melalui sebuah perumpamaan, dia akan menjawab dengan netral dan dia akan menjawab menurut pandangan orang pada umumnya. Padahal perumpamaan itu ditujukan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, ada dua orang anak yang diumpamakan oleh Yesus dari bagian firman Tuhan ini. Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata kepada anak yang sulung, ia berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Apa yang dijawab oleh anak itu? Dia menjawab, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perumpamaan ini disampaikan. Ini merupakan satu permintaan yang disampaikan oleh seorang ayah kepada seorang anak. Dan anak itu dengan siap waktu ayahnya memanggil dia untuk melakukan sesuatu, dia kemudian memberikan jawaban, "Ya, saya mau pergi." Ya. Atau ketika orang dipanggil, ditanya di mana dia, apakah dia siap, dikatakan, "Here I am, saya di sini, saya siap untuk melakukannya." Dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Tetapi sayang sekali Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa ia tidak mau pergi. Hanya secara verbal saja menjawab permintaan ayahnya. Tetapi hanya stop di situ saja dan kemudian tidak sampai pada tindakan. Menjawab ya tetapi tidak mau melakukannya. Yesus bertanya, Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-31, melanjutkan dari perumpamaan tadi.
Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Orang-orang yang ada di sekitarnya yang mendengar pertanyaan itu berkata, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, dan seterusnya. Ini maksud dari perumpamaan yang Yesus sampaikan. Ada orang-orang yang berkata ya ketika mendapatkan perintah, disuruh, tetapi tidak sampai kepada tindakan. Sehingga Yesus memberikan teguran kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia, yaitu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang ada di situ. Yesus mau berkata bahwa kalian mengetahui begitu banyak hukum Taurat, tetapi kalian tidak melakukannya. Hak-hak orang lain diambil. Terlihat seperti orang-orang yang benar-benar kudus suci, tetapi tindakan dan kelakuan mereka tidak benar. Yesus menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang hanya tahu mendengar, tetapi tidak sampai pada melakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perintah Tuhan begitu banyak di dalam firman Tuhan. Saat kita merenungkannya, kita tahu bahwa Tuhan berbicara bagi kita lewat firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu anak saya berkata, Mama, saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya berbicara kepada Tuhan, tapi saya tidak pernah dengar Tuhan berbicara kepada saya. Padahal saya sudah berbicara banyak di dalam doa saya kepada Tuhan. Kok Tuhan tidak berbicara kepada saya? Bapak, Ibu, Saudara, kami kemudian menyampaikan kepadanya bahwa Tuhan berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, ada teguran, ada pengajaran yang diberikan, yang kita dapatkan, dan itu yang akan menuntun kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Saya kemudian berkata kepada anak saya, lihat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan masih banyak bagian firman Tuhan yang lain yang mudah dimengerti oleh mereka sebagai anak-anak. Firman Tuhan ini menjawab setiap persoalan dan pergumulan kita saat kita merenungkannya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara punya buku renungan, selalu kebenaran firman Tuhan itu berganti dari hari ke hari. Berbicara tentang kasih, berbicara tentang pengampunan, berbicara tentang tindakan-tindakan iman, berbicara tentang dosa yang ada di dalam diri kita, berbicara tentang bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya, berbicara tentang bagaimana kita menghormati, menghargai setiap berkat yang Tuhan anugerahkan, menghormati Tuhan. Kita diajar lewat kebenaran firman Tuhan. Waktu kita belajar firman Tuhan, apakah kita sampai pada tindakan melakukan, keputusan melakukan, atau hanya sampai pada mendengar dan tahu? Seperti di awal tadi, Yesus memberikan perumpamaan dan bertanya kepada orang-orang yang ada pada waktu itu untuk menegur mereka secara pribadi, supaya mereka tahu bahwa ada orang-orang yang berseru-seru, berkata ya untuk melakukan, tapi mereka tidak melakukan. Dan kemudian ada perumpamaan yang kedua dari anak bungsu. Lalu orang itu pergi kepada anak kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ia menyesal lalu pergi juga. Dia mengatakan tidak mau untuk melakukan.
Tetapi kemudian ada penyesalan atau ada kesempatan untuk menintrospeksi jawabannya saat dia menolak perintah dari ayahnya tersebut. Dia mengambil satu keputusan untuk berubah dari jawabannya kepada sebuah tindakan yang berlawanan dengan apa yang telah dia sampaikan. Dia berkata tidak, tetapi kemudian dia mengambil keputusan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Ia menyesal dan kemudian berubah dan taat mau melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang terpenting dari bagian firman Tuhan ini adalah kesadaran di dalam diri kita saat kita mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Di ayat 31 Yesus menjelaskan apa arti dari perumpamaan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa demikian? Ayat 32 menjawab, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Kamu sudah melihat, tetapi kamu tidak menyesal. Kamu tidak percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, kita terus diuji. Kadang kita berkata, iya Tuhan saya mau melakukan, tapi pada akhirnya kita tidak melakukannya. Kadang kita berkata, Tuhan saya tidak mau melakukannya, tetapi kemudian ada penyesalan di dalam diri kita, dan kita memutuskan untuk taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lewat perenungan kita pada pagi hari ini, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita belajar untuk menjadi seorang pribadi yang tidak kemudian berkata ya tetapi tidak melakukan, atau berkata tidak tetapi kemudian pada akhirnya melakukan. Mari kita menjadi pribadi yang fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan secara sadar menyesal jika ada dosa, dan kemudian kita datang dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Waktu kita menyadari bahwa saya pernah berkata ya tapi saya tidak melakukan, mari kita kembali kepada komitmen kita. Saya berkata ya dan saya melakukan. Atau mungkin saya pernah berkata tidak, saya tidak mau mengampuni, saya tidak mau melakukan yang baik kepada dia, saya tidak mau melakukan ini dan sebagainya. Tapi hari ini saya memutuskan, saya mau melakukan kehendak Bapa. Saya mau mengasihi. Saya mau untuk memberi hidup saya bagi Tuhan. Saya mau untuk mengampuni. Itulah yang terbaik. Apa yang kita katakan, itu yang akan dituntut daripada kita. Jika kita berkata ya, hendaknya kita pun melakukannya. Setiap janji, komitmen yang pernah kita sampaikan kepada Tuhan, mari datang dan katakan, Tuhan, saya mau mengerjakannya. Saya tidak mau berhenti hanya sampai pada perkataan saja,
tetapi saya mau melakukan apa yang telah saya katakan kepada Tuhan. Janji saya kepada Tuhan. Hari-hari yang sulit ini, masa-masa yang sulit ini, menuntut kita untuk hanya bergantung kepada Tuhan, tidak kepada hal-hal yang lain. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah boleh belajar firman Tuhan. Berkatilah setiap kami, supaya kami dapat menghidupi firman-Mu. Setiap janji yang kami ucapkan untuk melakukan firman-Mu, biarlah kami melakukannya dengan takut akan Tuhan. Tolonglah setiap kami, agar kami tidak hanya berbicara, terlihat manis berbicara kebenaran, berbicara tentang firman kepada orang lain, dan terlihat luar biasa, tetapi kami tidak mampu melakukannya. Tolonglah kami Tuhan, untuk benar-benar menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang berserah kepada Tuhan. Kami tidak mampu melakukannya sendiri ya Tuhan, tapi ketika kami belajar berserah kepada Tuhan, kami diberikan kemampuan untuk menghidupi kebenaran firman dari hari ke hari, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan kami, baik suami, istri, anak-anak, boleh melihat teladan kehidupan yang baik dalam kehidupan kami. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka juga boleh melihat bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Kita bersyukur karena melalui ibadah hari ini kita boleh dikuatkan firman Tuhan, boleh meneguhkan iman kita. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia pada minggu ini. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Selamat ulang tahun, ku ucapkan untukmu. Semoga bahagia kan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Demikianlah informasi pelayanan hari ini. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah saat ini. Saatnya kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menaikkan doksologi puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Melangkahlah dengan pasti, bekerjalah dengan takut akan Tuhan, dan percayalah Dia Tuhan yang menyertai saudara. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan yang sejati dari Allah Roh Kudus
akan menyertai dan memberkati engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Jemaat, silakan duduk kembali. Kita ambil waktu teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas di dalam sepekan ini. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom.